Court is in session. The Honorable Omar Noose presiding. Good afternoon, citizens. Be seated. Mr. Buckley, you may begin. Thank you, Your Honor. Can you tell us how old your son was at the time of his death? 23. Well, in those 23 years, Mrs. Cobb, how many other children did your son kidnap? This took recants in my chambers. Court will recess for lunch. Tadi adalah contoh persidangan pada umumnya, yang mana proses penyelesaiannya lebih mahal, rumit, dan lebih lama. Selain penyelesaian di dalam persidangan, ada juga penyelesaian di luar persidangan yang disebut juga sebagai non-litigasi, salah satunya yaitu arbitrase. Apa itu arbitrase? Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak yang mempunyai masalah atau sengketa, di mana penyelesaian sengketa itu diselenggarakan di luar pengadilan. Singkatnya, arbitrase adalah penyelesaian para pihak di luar pengadilan dengan arbiter sebagai pihak ketiga yang memeriksa dan memutus perkaranya. Lalu bagaimana sifat putusan arbitrase? Sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat, ya. Apa artinya? Itu sudah jelas, ya, tidak perlu ada penafsiran lain apa yang dimaksud dengan final itu, ya. Artinya tidak ada perlawanan ke tingkat banding atau kasasi. Dan mengikat, yaitu putusannya langsung mengikat semua pihak, ya, termasuk majelis dan orang-orang pihak ketiga yang terkait dengan putusan tersebut. Proses arbitrase juga cepat, rahasia, dan tidak terlalu formal. Meskipun arbitrase memiliki banyak kelebihan, pelaksanaan arbitrase terutama pada tahapan eksekusi dan pembatalan masih menemui berbagai kendala. Sejumlah pihak yang bersengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia menggugat penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan putusan arbitrase atau eksekusi sebenarnya dimulai dengan memberi kesempatan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Tapi kenyataannya, seringkali pihak yang kalah justru tidak mau melakukannya. Jika seperti itu, pengadilan bisa memerintahkan eksekusi secara paksa lewat Ketua Pengadilan Negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase ada dua, putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional, dengan prosedur pelaksanaan yang berbeda. Pertama, putusan arbitrase nasional. Putusan yang dibuat di Indonesia dan memakai aturan hukum Indonesia. Putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ada beberapa tahap untuk melaksanakan eksekusi. Pendaftaran putusan. Undang-Undang 3099 mensyaratkan, mewajibkan putusan arbitrase, termasuk banding, harus diserahkan dan didaftarkan di pengadilan negeri. Arbiter atau kuasanya harus mendaftarkan putusan ke pengadilan negeri dalam waktu 30 hari setelah putusan dijatuhkan. Pengadilan akan mencatat putusan ini dalam akta pendaftaran. Permohonan eksekuatur. Setelah terdaftar, pihak yang dirugikan bisa meminta eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri. Eksekuatur adalah izin resmi untuk melaksanakan putusan secara paksa. Ketua pengadilan akan memeriksa terlebih dahulu apakah putusan memenuhi syarat-syaratnya, seperti tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, serta sesuai dengan aturan arbitrase. Jika syaratnya tidak terpenuhi, permohonan eksekusi bisa ditolak, dan keputusan itu tidak bisa digugat lebih lanjut. Proses eksekusi. Setelah eksekuatur sudah dikeluarkan, pelaksanaannya sama seperti putusan pengadilan biasa, yang aturannya mengacu pada Pasal 195, 200 Hayer. Kedua, putusan arbitrase internasional. Di Indonesia, eksekusi putusan arbitrase internasional punya proses yang lebih rumit dibanding arbitrase nasional. Ini karena pengaturannya tidak cuma ada di undang-undang dalam negeri, tapi juga melibatkan perjanjian internasional seperti Konvensi New York 1958. Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi ini, yang artinya membuka pintu untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah hukumnya.
Putusan arbitrase internasional diatur dalam pasal 65 sampai pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional, ada beberapa tahapan penting. Pendaftaran putusan. Putusan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat mendaftar, dokumen-dokumen seperti salinan putusan, perjanjian dasarnya, dan keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara asal arbitrase harus dilampirkan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, eksekuator, izin eksekusi, tidak akan diberikan. Permohonan eksekuator? Eksekuator adalah izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan putusan. Jika salah satu pihak adalah pemerintah atau negara, permohonan diajukan ke Mahkamah Agung. Apabila eksekuator ditolak, pihak yang dirugikan bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemberian eksekuator? Eksekuator hanya diberikan jika putusan memenuhi syarat tertentu, seperti putusan tersebut berasal dari negara yang punya perjanjian dengan Indonesia dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika sudah diberikan, eksekusi dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Pelaksanaan eksekusi. Setelah eksekuator diterbitkan, tahap pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh pengadilan yang ditunjuk. Prosesnya mirip dengan eksekusi putusan nasional, tetapi lebih hati-hati karena melibatkan aturan internasional. Setelah membahas pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan internasional, kini kita masuk ke bagian penting lainnya, yaitu mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Proses ini diatur dalam pasal 70 hingga 72 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sama seperti pelaksanaan putusan, pembatalan juga memiliki tahapan dan syarat yang harus dipenuhi. Pendaftaran putusan arbitrase. Sebelum putusan arbitrase bisa dibatalkan atau dieksekusi, arbiter atau kuasanya wajib mendaftarkannya di Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak putusan diucapkan. Pendaftaran ini bukan tanggung jawab para pihak, melainkan arbiter. Tanpa pendaftaran, eksekusi atau pembatalan tidak bisa dilakukan. Alasan pembatalan. Putusan arbitrase hanya bisa dibatalkan jika ditemukan 3 unsur utama yang diatur dalam undang-undang, yakni: yang pertama tadi dinyatakan adalah dokumennya palsu atau diakui palsu. Yang kedua ada dokumen yang disembunyikan. Yang ketiga, ada tipu muslihat di dalam pengambilan putusan arbitrase. Pengajuan pembatalan. Apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan putusan, mereka bisa mengajukan pembatalan ke Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari setelah putusan didaftarkan. Keputusan pembatalan. Jika permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan dampaknya, apakah putusan dibatalkan seluruhnya atau hanya sebagian. Namun, Pengadilan Negeri tidak akan mengadili ulang sengketa itu. Mereka hanya memeriksa apakah alasan pembatalan memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 70. Proses ini memastikan putusan arbitrase tetap dihormati, tetapi juga memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan sesuai aturan hukum. Semua proses ini dirancang untuk memastikan keadilan tetap terjaga dan sengketa bisa diselesaikan secara efektif tanpa harus berlarut-larut. Dengan memahami prosedur ini, diharapkan semua pihak bisa lebih siap dan bijak dalam menghadapi proses arbitrase. Karena pada akhirnya, arbitrase bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga soal mencari solusi terbaik untuk semua pihak.